iPhone 13. Oh, iPhone 13. Dari kemunculannya di launching 24 September sampai mungkin video ini dibuat per 10 Desember di Indonesia, banyak nggak sih yang jual? Banyak loh ternyata. Tapi buat kita-kita yang masih takut terhadap aturan IMEI dan pengen jadi pembeli yang bertanggung jawab dengan menaati peraturan, sulit loh di Indonesia. Mungkin dari kalian banyak yang sudah coba untuk datang ke iBox, ke Erafone mungkin, atau official partner lainnya, di Gmap mungkin, akan kecewa karena tidak ada stok yang tersedia untuk iPhone 13, terutama untuk seri yang Pro dan Pro Max ya. Mungkin kita bisa lihat bedanya apa sih dari iPhone 13 yang mungkin keluaran luar dengan yang keluaran Indonesia. Mungkin dari kodenya, tapi kalau yang Indonesia jelas ada 3 kode yang saya tahu. Mungkin dari sumber ini bisa lihat ada PPA, ada IDA, ada FAA. Indonesia yang lain itu biasanya LLA atau ZPE, biasanya Hong Kong, Macau atau US. Jadi itu sebenarnya bedanya di boxnya. Buat kita-kita yang pengen banget punya iPhone 13 dijual resmi, sampai Desember ini sulit sekali. Seandainya ada, itu iPhone harganya, belum lagi mohon maaf ya, beberapa gerai resmi yang dijual itu tidak hanya menawarkan iPhone, ada juga yang menawarkan dengan bundling, dengan aneh-aneh lah. Yang jelas harganya akan naik 10 hingga 25% dari harga display yang tertera. Dan buat kita yang nggak butuh kartu perdana baru, nggak butuh banding sana-sini, sepertinya akan kesulitan untuk mencari iPhone yang bisa dijual resmi di Indonesia. Akhirnya segala cara pun ditempuh, termasuk saya yang mencoba membeli dengan embel-embel bayar pajak atau semacamnya. Ya, terpaksa karena memang sudah hunting sana-sini dan nggak dapet. Mungkin kalian semua juga ngalamin hal itu ya. Belum lagi harga di beberapa toko online yang luar biasa. Ya, mungkin sekelumit cerita tentang bagaimana susahnya mendapatkan barang ini yang dijual resmi di Indonesia. Jadi sambil segitu aja kali ya, sambil nemenin kita bongkar-bongkarnya iPhone unboxing ibaratnya. Karena buat kita nggak menarik juga sih unboxing iPhone, cuma gitu-gitu aja isinya. Handphone, kotak, dan kabel. Wah, tapi ya sudahlah, iPhone tetaplah iPhone. Ya, buat orang yang menyukainya, ya ini menarik. Kebetulan untuk warna yang kita ambil ini adalah seri warna Sierra Blue, mungkin hero colornya kali ya, untuk seri 2021 ini. Ya, sudah segitu saja melupas-lupas iPhone-nya. Mungkin ada tips sedikit buat teman-teman yang biasa dari pindah iPhone ke iPhone, mungkin kalau pengen banyak data kantor yang nggak hilang, kalau saya sih biasanya akan pindahkan ini langsung copy dari iPhone lama. Simple, jadi semua data dari iPhone lama ke iPhone baru biasanya full akan pindah. Kecuali mungkin mobile banking ya, kalau mobile banking biasanya harus registrasi ulang untuk nomor ATM-nya. Nanti setelah selesai akan seperti ini penampakannya. Jadi betul-betul semua ikonnya itu tersusun sama seperti iPhone kita yang lama. Dan ya buat yang agak males untuk pindah-pindah install lagi, ini kayaknya lebih mudah deh step seperti ini. Kemudian saya juga pengen share nih untuk casing yang jadi favorit dari beberapa tahun ini. Kita ada Ringke, jadi ini tuh Ringke RS ya. Menurut kita ini lumayan tipis, tapi lumayan melindungi loh kalau lihat dari speknya. Tuh, Ringke R ini harga sekitar 180.000. Nah ini mungkin yang ya boleh percaya boleh enggak, ada military grade untuk di harga segini. Kemudian gripnya juga enak. Nah, satu lagi mungkin kelebihannya kalau teman-teman punya lanyard bisa dipasangin, mungkin ada hidung babinya di sampingnya ya. Jadi casing ini sih lumayan murah untuk iPhone, dan kelihatannya bentuk dan bahannya juga bagus, di atas rata-rata casing yang dijual di pasaran. Bahkan kalau mau dibandingin dengan official itu yang dijual di toko resminya itu, kalau saya sih pendapat pribadi ini lebih apa ya, lebih keset, lebih enak, dan bener-bener lebih presisi ya gitu. Itu ya opini pribadi dari user yang
1-2 tahun ini pakai merek ini, dan ini tuh tidak menguning loh kalau seandainya kita kena coret full point anak-anak atau kena kotoran luntur apa gitu di casingnya. Ini bener-bener bisa hilang hanya dengan diusap pakai alkohol. Nah, ini penampakannya kalau saya pasangkan. Dari samping kelihatan presisi dan bump kameranya juga cukup melindungi ya, nggak kelihatan apa ya, kalau ibaratnya kita letakkan bump kameranya tuh di bawah di meja, kalau kita lagi ngobrol tuh nggak kelihatan langsung kena ke meja. Jadi ini ya, dan yang pasti menurut kami gripnya enak di tangan. Jadi kayaknya nggak perlu beli yang terlalu mahal untuk bisa melindungi. Minimal ini bisa menjadi proteksi awal lah buat kita-kita yang agak ceroboh kalau pakai gadget. Kemudian kalau kita mau kembali lagi ngocehin mengenai mungkin jalur distribusi kali ya pemasaran iPhone ini untuk garansi resmi Indonesia, agak susah ya memang. Kalau kita ngomong nggak ada barang, tapi kalau teman-teman mau lihat di beberapa toko online, misalnya teman-teman mau nyari toko hijau atau toko merah atau toko oranye, mau coba searching untuk misalnya iPhone 13 Pro, terutama seri Pro dan Pro Max ya, yang bergaransi itu EOC atau garansi iPhone gitu, itu ada loh di toko online dengan dijual di kisaran 1 juta sampai 2 juta lebih mahal dari price list yang memang apa ibaratnya harga yang tertera untuk produk Indonesianya. Jadi buat kita aneh kalau di toko commerce online itu ada, kenapa di toko offline-nya nggak ada? Mungkin itulah di antara oknum-oknum yang memanfaatkan celah di antara launching sampai gadget ini ada untuk bisa memainkan harga untuk mencari cuan yang lebih banyak mungkin. Tapi ya korbannya jadi kita-kita ini yang bener-bener memang pengen beli, dan belinya bukan yang ibaratnya bukan yang dijual di luar, pengen beli yang dijual di Indonesia, mencoba untuk mematuhi aturan yang diberikan pemerintah mengenai ya, produk yang dengan garansi resmi. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan buat model bisnis yang seperti ini bisa berubah ya di Indonesia ya. Jadi kita nggak lagi dipaksa untuk membeli dengan harga yang cenderung lebih mahal dan nggak masuk akal dengan banding-banding tersebut. Semoga tahun-tahun ke depannya iPhone bisa bikin, Apple terutama ya, bisa bikin pabrik mungkin di Indonesia supaya kandungan TKDN mungkin jadi lebih banyak dan bisa bersaing dengan handphone-handphone Tiongkok. Ya siapa tahu kan pemerintah juga buka lapangan seluas-luasnya ya buat industri masuk ke Indonesia, siapa tahu bisa jadi lapangan pekerjaan juga kalau iPhone punya pabrik di Batam misalnya. Ya mungkin segitu aja teman-teman, sedikit curhatan, mungkin ada yang bisa drop komen kalau juga ngalamin beli iPhone dengan harga yang mahal atau lagi ngincer-ngincer nih toko-toko dengan harga yang mahal. Silahkan berkomentar, yang penting kita diskusi sehat ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke Selera TV, semoga ini info bisa berkenan buat teman-teman sekalian. Thank you.